Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Darmayanti dengan NIM 8595823777. Saya adalah mahasiswa semester 6 program studi pendidikan guru sekolah dasar di UPBJJ Universitas Terbuka Majene. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum sifat cahaya atau pemantulan cahaya. Tujuan praktikum kali ini yang pertama yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama cermin datar, kemudian cermin cekung, lalu cermin cembung, kemudian ada kardus dua, yang satu sudah dilubangi, lalu ada lilin. Kardus yang ini digunakan sebagai celah cahaya, lalu ada senter sebagai sumber cahaya. Cahaya adalah elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium perantara dan mampu merambat dalam ruang hampa sekalipun. Cahaya termasuk dalam gelombang transversal. Artinya, arah getaran cahaya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Dan kecepatan ini akan berkurang ketika cahaya merambat melalui medium yang lebih rapat seperti air atau kaca. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan manusia untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Cahaya memiliki beberapa sifat utama yang dapat diamati dan dibuktikan melalui percobaan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya bisa merambat lurus. Cahaya selalu merambat dalam garis lurus selama berada dalam medium yang homogen dan seragam. Sifat ini dapat dibuktikan dengan mengamati berkas cahaya dari senter yang membentuk garis lurus atau dengan melihat benda yang terbentuk karena cahaya tidak dapat membelok mengikuti benda yang menghalanginya. Sifat merambat lurus inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan serta terbentuknya bayangan benda. Sifat yang kedua yakni cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan suatu benda, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Peristiwa ini disebut pemantulan cahaya atau refleksi. Pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis, yaitu pemantulan teratur yang terjadi pada permukaan halus dan rata seperti cermin sehingga menghasilkan bayangan yang jelas, dan pemantulan baur yang terjadi pada permukaan kasar dan tidak rata sehingga cahaya dipantulkan ke berbagai arah dan tidak menghasilkan bayangan yang jelas. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul dan sinar datang, garis normal, serta sinar pantul selalu berada pada satu bidang datar yang sama. Sifat yang ketiga yakni cahaya dapat dibiaskan. Cahaya mengalami pembelokan arah ketika berpindah dari satu medium ke medium lainnya yang kerapatannya berbeda. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya atau refraksi. Ketika cahaya berpindah dari medium renggang seperti udara ke medium rapat seperti air atau kaca, cahaya akan dibiaskan mendekati normal. Sedangkan ketika cahaya berpindah dari medium rapat ke medium renggang, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika kita memasukkan pensil ke dalam segelas air, maka pensil tersebut tampak bengkok.
Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Sifat yang keempat yakni cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih seperti cahaya matahari sebenarnya tersusun dari berbagai warna cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda. Ketika cahaya putih melewati prisma atau tetesan air hujan, cahaya tersebut akan terurai menjadi spektrum warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna ini disebut dengan dispersi cahaya. Contoh nyata dispersi cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Sifat yang kelima yakni cahaya dapat menembus benang. Sifat yang kelima yakni cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda-benda yang bening atau transparan seperti kaca, air yang jernih, dan plastik bening. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya secara sempurna disebut dengan benda transparan. Benda yang hanya dapat ditembus sebagai sebagian cahaya disebut dengan transkulen. Sedangkan benda yang sama sekali tidak dapat ditembus cahaya disebut dengan benda opak atau benda yang tidak tembus cahaya. Saya akan menyalakan senter dulu. Kemudian saya akan mengarahkannya menembus celah cahaya. Dapat kita lihat bersama bahwa cahaya hanya menembus celah tanpa adanya pemantulan, sehingga tidak menghasilkan sudut pantul. Langkah kedua yakni saya akan mengarahkan cahaya sejajar melalui celah menuju cermin. Baik, kita akan amati bersama. Ketika cahaya senter diarahkan lurus atau sejajar melewati celah menuju permukaan cermin datar, terjadi peristiwa pemantulan sempurna yang tegak lurus. Percobaan yang kedua yakni pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama, saya akan mengamati layar terlebih dahulu sebelum meletakkan cermin untuk memastikan tidak ada tanda berkas cahaya pantul. Yang kedua yaitu menempatkan cermin cembung di depan jalan cahaya yang keluar dari celah. Yang ketiga, saya akan menggeser-geser posisi cermin cembung dapat kita lihat bersama bahwa cahayanya menyebar karena sifat cermin cembung yaitu menyebarkan cahaya atau divergen. Cobaan ketiga yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama, saya akan memastikan kondisi layar sebelum cermin cekung diletakkan. Bisa kita lihat bersama berkas cahaya pantul belum terlihat. Langkah kedua yaitu saya akan menempatkan cermin cekung di depan celah cahaya. Yang ketiga, saya akan menggeser-geser dan mendekatkan cermin cekung untuk melihat sifat pemantulan cahaya. Bisa kita lihat bersama bahwa cermin cekung ini mengumpulkan cahaya atau divergen.
Kesimpulan pada praktikum kali ini yakni cermin dapat mematuhi hukum Snellius di mana sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Terbukti dari 5 kali percobaan semuanya yang menghasilkan I sama dengan R yakni 45 derajat. Bayangan yang dihasilkan cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Dengan jarak bayangan yang sama terhadap jarak bayangan cermin serta mengalami pembalikan sisi kiri dan sisi kanan. Sifat-sifat ini menjadikan cermin datar sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin rias. Cermin di rias, cermin di kamar mandi, dan berbagai keperluan lainnya yang membutuhkan bayangan yang jelas dan tidak terdistorsi. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.